Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa S1 Pendidikan Geografi dari angkatan 2020 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan artikel yang telah kami buat dengan judul Strategi Pemasaran Kerajinan Anyaman dalam menghadapi arus perekonomian di Ubud, Bali. Sebelum lanjut, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Devi Fitriana dengan nomor NIM 24027 406. Saya Dinda Karima Jamhar dengan nomor NIM 2004027 4015. Dan saya Muhammad Zulfan Maghrobi dengan NIM 2004027 4039. Nah, itulah ketiga anggota kelompok kami. Untuk itu, langsung saja kita bahas apa yang melatar belakangi dari penelitian kami. Studi analisis kelompok kami dilakukan di daerah Bali, karena Bali merupakan satu daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan The Best Destination of the Year. Penghargaan ini diperoleh karena Bali merupakan destinasi wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Bali terkenal dengan keindahan alamnya yang khas dan pesona yang tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal inilah yang membuat banyak wisatawan memilih Bali sebagai destinasi wisata tujuan. Pulau Bali dikenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi akan kebudayaannya. Hal ini dapat dilihat dari ornamen-ornamen kebudayaan, bangunan, pakaian, hingga upacara adat yang mudah dijumpai. Budaya Bali yang sangat melekat ini menjadikan Bali memiliki banyak kerajinan daerah yang dihasilkan seniman atau pengrajin setempat. Banyak kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin setempat, salah satunya yaitu kerajinan anyaman yang terbuat dari tanaman ate. Kerajinan tersebut biasanya berupa tas, keranjang, topi, sandal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kemajuan Bali sebagai pusat destinasi dan wisata dunia menyebabkan masuknya berbagai kebudayaan dan perusahaan asing. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap arus perekonomian yang ada di Bali, khususnya daerah Ubud. Masyarakat Ubud harus pandai dalam melakukan berbagai kebijakan strategi, terutama dalam mengembangkan kerajinan anyaman agar tidak mengalami kekalahan persaingan dengan berbagai pelaku bisnis yang ada. Untuk mengurangi dampak akan hal tersebut, kami mengambil judul Strategi Pemasaran Kerajinan Anyaman dalam menghadapi arus perekonomian di Ubud, Bali. Nah, rumusan masalah yang kami angkat yaitu bahan baku apa yang digunakan, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara pengelolaan bahan baku tersebut, serta bagaimana strategi dan sistem ketenagakerjaan yang digunakan dalam proses produksi dan pemasaran kerajinan anyaman. Mayoritas pengrajin anyaman yang berada di daerah Ubud menggunakan bahan baku anyaman dari tanaman ate karena mereka menganggap tanaman ate ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada bahan baku yang lainnya. Pengrajin anyaman yang berada di daerah Ubud memperoleh bahan baku anyaman dari salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali, yakni Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Tenganan, Penggringgisan. Dalam proses pembuatan anyaman, ketika bahan baku ate sudah didapatkan, kemudian dijemur di bawah terik matahari terlebih dahulu selama 1 hari. Namun, jika kemudian cuaca tidak memungkinkan, untuk mempercepat proses biasanya dilakukan dengan pengovenan agar bahan menjadi lentur. Kemudian, strategi pemasaran yang digunakan oleh narasumber kami dalam menghadapi persaingan pasar dengan sesama pengrajin anyaman, yaitu dengan menyamakan harga pasar, kemudian membangun lokasi atau tempat berjualan yang strategis, kemudian menjalin hubungan baik dengan konsumen, memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut, dan menggunakan sosial media sebagai sarana pengoptimalan strategi pemasaran. Mayoritas pedagang anyaman yang kami temui di daerah Ubud, mereka memproduksi dengan tangan sendiri atau homemade. Kemudian untuk pemasaran produk, dalam hal ini menjaga toko, mereka memperkerjakan seseorang yang paham di bidang kerajinan yang berasal dari Karangasem, Bali.